Curug Cigentis, permata tersembunyi di Desa Mekar Buana, Tegalwaru, Karawang. 1. Pesona alamnya. Air terjun setinggi 35 meter ini jatuh deras menghantam kolam alami di bawahnya. Deburan air dan kabut tipis bikin suasana jadi sejuk banget, dikelilingi tebing hijau dan rimbunnya hutan. Suara burung tambah gemuruh air bikin berasa lagi di ujung dunia yang masih perawan. 2. Spot favorit pengunjung, kolam utama, jernih dan segar, cocok buat main air dan foto. Tebing batu, background paling instagramable buat foto perut konten. Jalur trekking, udara sejuk, banyak pohon besar. Rasanya kayak healing beneran. 3. Yang bikin beda, masih sangat alami. Belum terlalu ramai dan komersil. Ditambah keramahan warga sekitar yang siap bantu jadi pemandu. Bikin wisatawan ngerasa nyaman dan aman. 4. Cocok buat siapa? Pecinta alam, fotografer, keluarga, sampai yang mau ngilangin penat dari kota. Waktu terbaik datang. Pagi hari, pas matahari tembus, kabut air terjun. Buat sampai ke sini, siapkan tenaga ekstra ya. Akses jalannya masih menantang, tapi semua bakal terbayar lunas pas lihat keindahannya langsung. Padataran Tatar Sunda nu aya di Jawa Barat kakoncara lalega ku pasawahan. BUMDes, BUMDes ya, yang manggil BUMDes. Jadi BUMDes ikut serta di dalamnya. Kita juga ada sharing sebesar 17% dari nominal di rumah itu. Bukan 17%-nya. Cuma sekarang di Cigentis itu ada beberapa penambahan fasilitas dengan harga tiket 25 itu MCK, kolam renang, pokoknya semua fasilitas di dalam udah include ya, tidak ada bayar lagi lah. Cuma tadi dengan banyaknya menjamurnya tempat wisata yang notabene gratisan ya, kan orang datang ke Mekar Buana itu orientasinya main air. Misalnya saya punya lahan di dekat kali, ada akses, ya udah saya buka sendiri warung tanpa dipungut biaya apa-apa, mereka bisa mandi, kelebihannya jajan di warung saya seperti itu. Jadi sekarang tuh sepanjang jalan ini yang kena ke jalan, warung-warung itu punya warga yang punya lahan di situ. Nah, kami dari pemerintahan desa agak kerepotan juga karena sementara ini kita belum bisa berbagi dari sisi anggaran apa, mereka berbenah sendiri. Cuma kita mengarahkan saja, yang pertama jaga keamanan, kedua sampah, ketiga dari sisi harga segala macam ini harus standar supaya para pengunjung tidak kok, biar bapak dan ibu tetap usahanya jalan seperti itu. Kalau wisata air sepanjang kali ini Pak, itu Bapak meminta retribusinya enggak? Tidak ada sama sekali. Cuma si pengelola itu mengelola parkir juga mereka sendiri. Karena kita bingungnya gini Pak. Terus mereka ada kontribusi nggak ke desa? Nggak ada. Kita untuk minta itu agak bingung juga karena kontribusi dari kitanya nggak ada. Betul. Itu salah satunya. Jadi mereka tuh mau modal sorangan lah, cek bahasa orang Mekaruan nama gitu. Kalau untuk kebersihan dan keamanannya gimana ya Pak? Kita hanya sekedar mengarahkan, ya, tapi kontribusi juga nggak ada. Dari kebersihan keamanan juga nggak ada. Yang jelas kita hanya mengarahkan dan kita tuh dari desa, biar kita juga punya pendapatan, kita membentuk kelompok sadar wisata dengan menjual beberapa paket. Tapi hese lakuna, aduh. Cuma beberapa sekolah aja yang biasa melaksanakan kegiatan di kita melalui Pokdar ini, diantaranya ada Dive School Rawamangun, terus YPI 45, terus ada beberapa daerah Bekasi Jakarta itu suka melakukan trip observasi di kita. Jadi saya juga
membina beberapa rumah untuk bisa dijadikan homestay. Nah, pendapatan tuh dari situ sedikit-sedikit kita buat buat masuk ke Pok Darwis. Dan ya namanya tahunan, kadang setahun cuma 5-6 kali. Iya. Dan nggak seberapa nilainya gitu. Itu pengunjungnya Pak per bulan itu ada berapa nih Pak? Kalau secara laporan persis saya juga mohon maaf kurang tahu, tapi minimal rata-rata sebulan 1.000 sampai 1.500 itu pasti ada Per bulan. per bulan. Kalau Untuk yang UMKM ke Cigentis. Kalau UMKM kita sebetulnya lebih jalan kepada hanya sebatas pembinaan. Mereka menjual sendiri kebanyakan keripik, keripik pisang, ada juga keripik singkong. Paling dari itu, kalau dari yang lain kita belum ada. Kalau yang diutamakan itu misalkan untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Untuk oleh-oleh sementara yang kita tekan paling kopi. kopi ya. Kopi hasil dari Kopi apa tuh namanya? kita merek dagangnya Kosa, singkatan dari Kopi Sangga Buana. Kopi Sangga Buana. Tuh, Pas ya. itu kita kopinya robusta. Karena robusta ini paling ideal di ketinggian 300 sampai 1000 mdpl. Jadi alhamdulillah cocok di kita. Ya. Oke, beralih ke ini wisata alam. Ya. Wisata alam itu berdirinya tahun berapa itu Pak? Wisata alam kita itu Pak, ada wisata religinya juga. Ada pendakian Gunung Sangga Buana. Sama wisata alam air terjun Cigentis. Air terjun Cigentis ini dibuka tahun 78. Tahun 78. Dibukanya 1978. Kebetulan yang bukanya Pak Isa pernah dengar lah, kakek saya sendiri yang buka. Sampai alhamdulillah ya, awalnya walaupun lokasinya ada di Perum Perhutani, dari tahun 95 ke sana itu nggak ada yang mengklaim. Dan ada gerbang di sini yang dikelola oleh kedusunan dulu itu sampai tahun 2000-an. Nah, setelah makin ramai ya Perum Perhutani juga Perum, jadi dia mengklaim sehingga buka tiket di sana. Dan sempat juga dulu dikontrak oleh PT San ya? Oleh PT San, dan kembali lagi ke Perhutani. Dan sekarang Perhutani dengan segala kebijakannya mungkin di internal mereka, dan hari ini dikelola oleh PT Palawi. Untuk keamanannya Pak seperti apa? Di kita tuh kayak relatif paling aman kalau masalah wisata, alhamdulillah. Cuma yang nggak aman itu dari kendaraan. Bukan berkelok-kelok, banyak yang kecelakaan di jalan. Kadang rata-rata penyebabnya rem blok. Ya. Nah, ini yang selama ini jadi PR kami, karena apapun ceritanya ini kan ada di otoritas Mekar Buana, sehingga ya kaca-kaca keras gitu. Aya nu cilaka, aya naon, mobil ambulan desa itu udah standby dan wajib kita hukumnya untuk membantu. Itu ya untuk lokal yang dilibatkan untuk kerjasama. Kalau di lokal, kita ini yang kerja di sini 90% warga lokal. Dari Karang Taruna, dari lembaga juga yang ada di sini. Kebetulan yang ikut mengelola itu karena Cigentis ini ada kerjasama dengan LMDH juga terkait kebijakan dari Perum Perhutani, sehingga ada tenaga pendamping masyarakat. Ini yang terlibat dari lembaganya Panace yang terlibat di Cigentis itu. Panace. Iya, dari lembaganya beliau. Kalau bisa Lodaya. kalau di pihak swastanya barangkali. Tidak. Kita ada BUMDes, Perum PT Palawi, TPM sama LMDH. Tetapi untuk di MOU karena supaya agak sedikit memangkas birokrasi, TPM itu include di LMDH. Kalau BUMDes langsung dengan PT Palawi, LMDH juga langsung dengan Palawi, karena TPM include dengan LMDH. Itu berdasarkan hasil musyawarah dengan beliau. Harapan ke depan apa, Pak? Harapan yang paling besar tentunya adanya peningkatan pengunjung supaya betul-betul meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kami, karena kalaupun masyarakat tidak merasakan langsung dampak dari tiket, tapi dari ojek, dari dagang, itu Betul, sangat betul. besar dampak buat masyarakat kami. Termasuk ojek itu sekarang sudah kita bikin paguyuban. Iya, Jadi iya, iya. harga ojek itu udah standar 15.000. Oh, sampai atas ya. Betul. Kalau ada ojek yang macam-macam, kita keluarkan hukumannya. Dengan fasilitas gimana Pak yang ada? Fasilitas yang ada di Cigentis itu alhamdulillah MCK, tempat ganti pakaian, semua sudah cukup memadai, jadi relatif lebih. Terus fasilitas yang diharapkan sama Pak Lurah dari pemerintah Oh, enggak? tentunya jalan. Jalan. Iya, iya. Akses dari Kerawang sampai Betul, betul. gerbang Cigentis ini harus jadi perhatian Iya, utama betul, pemerintah iya, daerah. betul, Gitu. Dan betul. saya juga kurang tahu persis selama ini bagi hasilnya PT Palawi terhadap pemerintah daerah seperti apa. Iya, iya, iya. Kalau memang ada ya alokasikan buat jalan lah. Iya, iya. Karena akses nomor 1. Iya. Ini bicara hidup perusahaan. CSR-nya gimana itu? Ya justru itu CSR-nya dari Iya. kami juga sudah pernah menyampaikan ke Palawi. Insya Allah ini akan kita tindak lanjut kontribusi atau CSR dari Palawi sendiri untuk Iya. pengembangan di sini Betul, seperti betul. apa? Iya, iya. Karena selama ini hanya sebatas pengelolaan di dalam. Oh, iya. Untuk di luar belum ada. Bahkan mohon maaf, Pak Ishak yang tahu persis pembukaan jalan dari nol. Betul. Itu berapa tahun masih jalan tanah, Iya. belum ada perhatian dari pemerintah daerah, belum ada perhatian dari perhutani. Kami hadir. Kenapa belum melalui- ada perhatian Pak dari pemerintah? Sedangkan kan udah lama ini berdiri. Justru bingung saya juga tuh. Iya, iya. Sehingga kita hadir dari pemerintah desa Eh. dengan adanya dana desa. Ah, 2 kali dana desa itu saya pakai ngecor jalan ke gerbang Cigentis. Alhamdulillah, makanya dampak buat ekonomi masyarakat itu sangat besar. Berarti akses jalan yang menuju ke Curug Cigentis itu Dari ujung menggunakan kampung anggaran dana desa. Iya. Dari ujung kampung sampai ke tempat parkir terakhir Iya, iya. itu tidak pakai dana desa. 2 kali senilai 1,6 M kita alokasikan ke sana, sehingga dampak buat masyarakat. karena nggak ada juga- perhatian dari dinas terkait seperti dinas apa namanya pariwisata. Dinas pariwisata itu saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin ada perubahan di Karawang Selatan, Iya, iya. khususnya untuk menuju wisata-wisata di Kecamatan Tegalwaru. Perlu saya sampaikan juga bahwa untuk menuju ke Mekar Buana itu selalu terhambat dengan adanya kemacetan di Pasar Loji. Iya, iya, iya. Dan saya sudah memberikan ilustrasi pada saat itu kepada pejabat yang berwenang bahwa ketika ini ada pembebasan pelebaran jalan yang ada, maka ini akan menghabiskan anggaran yang sangat besar karena harus bongkar rumah segala macam. Pembebasan ya. Betul. Nah, sehingga saya ada inisiatif lain. Saya sampaikan pada tahun 2018 waktu itu Pak Acep Jamhuri Ya. masih jadi kepala PUPR apa pariwisata ya? Saya lupa tuh. Pariwisata. Pariwisata ya. Saya sampaikan, Pak, saya punya ide untuk memajukan Karawang Selatan khususnya menuju Cigentis dan sekitarnya. Betul. Saya sudah mengumpulkan warga untuk membuat jalur melalui TMMD Ya, dan itu tidak ada pembebasan, 100% gratis dari warga. betul. Itu sudah saya akomodir dan lebarnya tidak tanggung-tanggung 10 meter. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, itu aksesnya dari Tegaloa masuk, makanya jembatan di Cigunung Sarinya jembatan Cigentis 3 kita bilang, Iya, iya, itu iya. sudah kelar. Masuk iya, Cigunung iya. Sari sedikit ke warga Setra. Nah, ini langsung perbatasan warga Setra Mekar Buana, saya bilang jalur Mekar Buana 2. Nanti keluarnya di sini di bawah dekat pilanya Pariamijal. Iya. Nah, itu tidak akan terkendala dengan pasar loji dan biayanya lebih murah. Dan masyarakat dukung ya. Sangat-sangat mendukung karena dengan adanya itu sekarang ada Villa Bentang, Ya. ada bla bla bla, termasuk alhamdulillah yang saya sangat banggakan hari ini atau kali ini, kita untuk sekolah rakyat itu ternyata di Kabupaten Karawang masuk di Mekar Buana. Kemarin saya udah sounding ke dinas sosial, sudah rapat juga dengan dari Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan ini Pak Bupati sangat respon. Walaupun saat ini lahannya masih baru ada 5 hektar, tapi insya Allah di 2027 akan ditambahkan 3 hektar lagi. Karena
untuk sekolah rakyat itu harus minimalnya 8 hektar. Jadi aksesnya tadi yang saya sampaikan, dan ini di sekitar kurang lebih 2/3 jalur, Ya, ya. ini sekolah rakyat, dan harapan saya mudah-mudahan ini langsung lanjut ke Iya. ini menuju wisata Cigenderis. Jadi korelasinya ke sana Ya, gitu. Iya, iya. Kalau itu terjadi, saya udah nyaman, nggak nyalonin lagi juga nyaman. Cita-cita saya udah tercapai semua, tinggal masyarakat menikmati gitu Pak. Oke, cukup ya. Satu kalimat Pak, Siap. ajakan kepada masyarakat untuk Ya, untuk masyarakat pariwisata. Desa Mekar Buana, saya berharap wisata ini harus didukung oleh semuanya. Karena tanpa dukungan masyarakat, kami pemerintah desa tidak bisa apa-apa. Ini mutlak kerja keras dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa. Itu harapan. Oke, terima kasih banyak. Aduh, benar. Nanti gini.